Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muslimin dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi, tepatnya di ITERA dengan NIM 1224919. Di sini kita akan praktikum tentang pengolahan sinyal digital. Nah, di sini saya akan memberikan sampel. Ada 4 program. Yang pertama itu program untuk merecord suara. Yang kedua itu untuk mencari standar deviasi. Yang ketiga itu untuk mencari total energi. Yang keempat, rata-rata. Tanpa basa-basi, kita langsung aja coba nih. Kita buat program untuk merekod suara di MATLAB. Nah, pertama-tama kita tinggal tambahin aja di sini file. Terus kita buat aja di sini kodenya. Kalau yang tulisannya warna hijau ini hanya judul saja sebenarnya. Jadi kalian bisa buat judul sesuka-suka kalian deh gitu dengan menggunakan label persen. Itu aja sih. Nah, kita akan masuk ke program. Pertama kita buat rekop. Ini nol ya. Nol besar, bj, terus sama dengan audio. Audio. Re. Audio salah. Recorder. Kita buat dulu codingannya. Oh, ini dia tinggal enter audio recorder. Jangan lupa dikasih titik dua. Di sini kita kasih keterangan mulai bicara. Enter. Terus kita masuk record. Record. Block. Record block. Blocking. Record. Code G. Code G. Koma. Ini untuk waktunya ya. 5 ini kita record blocking. Nah, ini waktunya kalian bisa ngasih 5. Atau kasih kalian 60 detik atau 1 menit. Kita kasih aja deh 5 ya. Nggak usah banyak panjang. Terus kita kasih titik koma. Setelah itu play. Play ini dia akan memulai sih. Memulai rekaman. Sini rekop. Sudah rekop. Kita kasih titik koma. Enter. Setelah itu Y. Sama dengan get tahu biodata. Kita buka kurung. Setelah itu rekop. Rekop BJ. Setelah itu kita kasih titik koma. Enter lagi. Plot. Y. Kita buka file name. Nah, untuk penyimpanan suaranya itu kalian kasih nama nih. Namanya itu file name-nya. Di sini kita kasih titik awal ya. Biar langsung kesimpan ya. 3 titik awal. Wow. Sorry. Setelah itu titik koma. Lanjut audio. Red. Kita kasih file name. Oke, enter file name. Tambah lagi. Iya, koma. Rekop. Titik. Sampling. Red. Red. Terus kita kasih clear.
beres. Setelah kita buat program seperti ini, jangan lupa kalian save. Sudah kalian save, kalian kasih namanya perekam audio. Nah, contohnya, setelah kalian rekam, baru kalian run. Wow, ini ada salah ini. Kita cek dulu ya salahnya di mana ya. Kayaknya ini di sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini. Line 14. Oh, file name Oh ya, sorry, sorry, ini salah ini. Ini salah. Terus begini. File name, koma, iy. Setelah itu record bj titik sampai red. Nah, ini bener nih. Halo, tes tes 1 2 3. Nih kita mulai merekod nih. Mulai bicara. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tes. Nah, warning. Nah, ini udah masuk nih. 3 wave ini rekaman suaranya. Kalau kita mau lihat, kita klik ini, my akun. Setelah kita klik my akun, kita lanjut penggerak MATLAB. Aduh, sinyalnya jelek nih. Kita akan melihat hasil record kita. Nah, ini hasil record kita nih. Yang tadi saya record yang saya bilang tes tes 1 2 3. Nah, di sini recordnya nih. Filenya berbeda ya. Kalau ini file program. Nah, ini yang membedakan dia file audio. Dia polos. Kita klik. Nah, terdownload. Kita coba. Terekam. Halo, tes tes 1 2 3. Nah, masuk ya. Kita cek lagi ya. Tadi saya bilang tes tes 1 2 3. Ini rekamannya. Halo, tes tes 1 2 3. Nah, ini untuk ngerekord. Dia waktunya selama 5 detik ya. Nih, 0,5. Nah, teman-teman bisa tuh nambahin kalau teman-teman mau ngerecord 1 menit. Nah, kalian tinggal tambah aja di sini. Misal ya, nah, misalnya recordnya 20 detik deh, kalau 60 kelamaan. Ini 20 tinggal diganti aja. Terus jangan lupa ini dihapus dulu. Karena ini akan tabrakan ya. Ini kita hapus, kita delete dulu ya. Ini filenya kita delete, baru kita jalanin. Ini kita ganti 20 detik. Panjang nih perekamannya. Kita mulai ya. 1 2 3. Oke, cek 1 2 3. Perkenalkan, nama saya Lee Min Ho. Saya berasal dari Palembang, di mana Palembang itu terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dengan Jembatan Sriwijaya. Dan di bawahnya terdapat Sungai Musi yang terbesar di Sumatera. Dan makanan khasnya yaitu empek-empek. Bagi teman-teman yang ingin makan empek-empek, oke, langsung aja. Oke, ini udah kerekod nih. 20 detik. Nah, ini ada nih rekodannya nih. Kita tinggal cek aja kayak tadi. Ini kita cek kayak tadi. Kita ini kan. Kita cek. Nah, masuk deh. Masuk ke download ya. Sama kayak tadi sih. Oke, 1 2 3. Perkenalkan, nama saya Lee Min Ho. Saya berasal dari
Palembang, di mana Palembang itu terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dengan Jembatan Sriwijaya. Dan Oke, kan bener kan? Kita tinggal nambahin waktunya aja. Berapa detik kalian mau record? Kalian bisa record selama-lamanya ya. Mungkin jangan lama-lama sih, ntar capek lagi. Ini saya mencontohkan aja. Tadi yang awal kita 5 detik, yang kedua saya mulai record 20 detik. Jadi tinggal diatur aja sesuai keinginan. Terus ini apa namanya? Program-programnya ini kalian harus ikutin aja ya sama yang seperti saya buat ini. Terus saya akan menjelaskan nih fungsinya apa nih. Terus kalau di Rekop ini dia itu fungsinya sebagai alat untuk merekam. Nih bagian Rekop ini Rekop audio ini untuk merekam. Sedang merekam, di sini ntar dia keluar kode. Jadi setelah kita run program Notas ini, dia akan mengeluarkan kode mulai bicara. Kita akan mulai bicara. Terus di sini untuk menyelesaikan waktu di mana ketika diberikan mulai bicara itu 0 sampai 20 detik kita dikasih waktu untuk berbicara selama 20 detik. Kalau kita kasih waktunya 20 detik. Terus di sini ada record blocking. Nah, ini record blocking nih waktu tadi. Terus display itu selesai, dia akan menampilkan di medlemnya nih, perekamannya nih akan ditampilkan di sini, terus akan tersimpan di drive-nya. Tuh. Terus kalau untuk play ini dia untuk memainkan kembali suara yang baru saja direkam. Jadi play ini untuk memainkan kembali suara yang kita rekam. Kita nge-play ulang. Terus kalau untuk yang Y mengambil data suara yang direkam, menyimpan Y. Terus kalau yang plot ini itu untuk menampilkan grafik. Ini grafiknya ini. Terus kalau filenya ini di mana kita nyimpan filenya. Nah, jadi kalau kita mau nyimpan filenya tuh, nah kasih nama filenya 3Y. Nah, dia akan tersimpan di 3Y. Setelah itu kita cek di drive-nya. Nah, begitu kalau kita mau rekam suara. Terus kita lanjut nih, program yang kedua. Program kedua tuh kita akan mencari standar deviasi. Bagaimana? Nah, ini kita buat codingannya nih. Sekarang nggak dulu. Kita buat codingannya. Setelah kita buat, kita terus dulu ya. Oh, salah ini kurungnya nih. Ini kita pakai kurung kurung ini. Sinyal strip suara sama dengan audio red, audio, audio red. Kita masukkan file tadi ya, 3Y tadi tuh. Kita kasih kodenya. Oh, jangan lupa nih. 3 watt, sorry, 3 watt. Jangan sampai salah nih di program ini. Ntar kalau salah teman-teman nggak bisa ininya rumusnya. Setelah itu kita kasih titik kurung berapa? Apa namanya titik koma ya. Setelah itu energi, energi. Hmm, masalah ini untuk energi berarti kita pakai yang standar deviasi salah kita nggak pakai program ini. Sinyal suara, koma, frekuensi, sampling. Nah, setelah itu sama dengan audio rate.
audio red, audio red. Terus di sini kita masukkan filenya 3 titik WAV, titik koma, enter. Terus di sini kita masukin nih persennya nih. Hitung, ini judulnya aja ya. Standar. Ini salah masukin lagi. Persen, sorry. Hitung standar deviasi. Setelah itu kita masuk standar strip deviasi sama dengan std sinyal strip suara titik koma. Salah. Titik koma, terus kita buat lagi display, kurang terawal, terus kita kasih titik standar, oke. Standar deviasi dari sinyal. Num. Kita kasih num 2 str strip deviasi. Setelah itu klik titik koma, save, beres. Ini programnya nih, bisa di ini dulu, dicatat. Jangan lupa di save, Ctrl S. Saya Ctrl S, baru kita run. Tuh ada yang error, kayaknya ini error nih. Mungkin ini titik koma ya. Baru kita run lagi. Ayo. Kita akan coba nih kenapa dia error. Oh, di sini error nih. Kita run. Oh, ini ada kesalahan ini. Bisa tadi saya sudah coba keluar. Saya kalau mau lihat cek di sini ya.
sinyal suara. Kita lihat dulu. Oh iya, ini salah nih kita nih. Samplingnya nggak kita kasih tutup. Nah, di sini lagi yang salah nih. Biasa kalau salah nih kayak gini dia. Kok di sini displaynya ini standarnya udah gede ya. Standar, koma. Nah, baru kita run. Line ketiga. Salahnya di mana nih? Kita run lagi. Unlimited sampling. Oh, sinyal suara sampling audio. Oh, ini nih. Sampling sinyal suara sama ini. Hmm, kita cek dulu ya sinyal sinyal suara frekuensi sampling kita hitung standar deviasi sebenarnya STD sinyal suara display standar ini gitu ya. Hmm. Display. Oh, salah lagi. Lanjut ini yang tadi yang salah rupanya tuh yang salah tuh di sini. Dia itu rupanya ini tuh komanya warna ungu terus ini diganti titik. Nah, baru bisa dia. Nah, ini contoh program untuk mencari deviasi. Nah, kalian paham dulu atau kalian boleh screenshot untuk mencoba. Setelah itu kita run. Dia akan muncul nih nilai deviasinya nih. Nah, standar deviasi dari sinyal suara nih 0,072237. Inilah contoh standar deviasinya. Kalau kalian mau mencari standar deviasi. Terus eh saya akan ngasih tahu nih fungsi dari program perbarisnya nih.
Jadi sinyal suara, frekuensi, sampling, sama dengan audio 3 way. Di sini tuh dia akan membaca file yang tadi kita rekam. Ini filenya 3 way. Terus dia akan menyimpan suara ke dalam variabel sinyal suara. Dan dia akan eh, memberikan bentuk sampel frekuensi. Nah, terus kita masuk ke hitungan ini perhitungannya nih. Ini judulnya nih kita. Nah, ini perhitungannya nih. Standar deviasi ada rumusnya nih. Standar deviasi sama dengan STD sinyal suara. Di mana program ini dia itu menghitung beberapa beragam nilai-nilai suara dalam file ini. Jadi ini nih menghitung dia nih, menghitung ragam-ragam suara yang ada di file ini. Nah, dan menjadilah dia sebaran data yang disebut standar deviasi. Terus di sini ada program namanya display. Display standar deviasi dari sinyal suara. NUM2STR standar deviasi ini. Nah, ini digunakan untuk mengonversi nilai numerik menjadi teks. Nah, nih, nilai numeriknya menjadi teks nih. Inilah dia. Jadi kita tahu, oh nilai standar deviasinya berapa sih? 0,07222. Nah, tinggal kita run lagi. Keluar. Sama kan? Nah, inilah standar deviasi dari rekaman suara yang kita buat tadi selama 20 detik. Kita lanjut nih, program yang ketiga, yaitu energi total. Kita akan ngebuat program energi total. Jadi nilai total itu rumusnya nilai total. Nih, kita buka kurung dulu. Set. Nah, total nilai total. Sinyal strip. Oh, ini sudah ada nih. Enter. Sama dengan audio read. Kita masukkan file tadi. 3 titik WAV. Jangan lupa nih dikasih titik koma. Karena titik koma ini sangat mempengaruhi. Kita masuki energi total. Sama dengan sum. Sum ini tambah. Jadi sinyal suara ditambah dengan energi sinyal nih kayaknya nih. Kita coba ya. Sum. Pertambahan. Kita buka kurung. Sinyal strip suara. Jangan lupa dikasih titik koma. Terus tadi display ini. Coba dikasih ini. Koma di atas. Nilai total energi dari sinyal. Enter. Suara. Kedua. Atas. Ini berarti 'titik atas. Setelah itu num 2 str.
energi total. Terus kita run. Aduh, error ya. Kita coba lihat di kita lihat dulu di programnya ini. Kita ganti coba titik atas, koma. Violet, coba kita lihat program yang tadi ya. Enggak. Lupa. Berburu kok. Terus kita, kalau bingung ini kita copy aja ya. Ctrl C. Kita lihat sinyal di sini, kenapa dia salah? Oh, iya ya. Ini kan di sini. Oh, ini berarti untuk di sini nih. Titik koma ini untuk ini. Hmm, display nilai total energi dan sinyal suara. Oh, ini berarti nggak ada. Berarti dia di sini. Baru koma. Nah, ini baru jalan ini. Oh, person ini kenapa ini? Ini hapus saja. Hmm, oke, kita lanjut program yang ketiga tadi masih di sinyal energi. Tadi saya sudah buat program yang saya buat sampel awal. Yang ini nih berhasil nih. Nah, ini yang barusan saya buat, tapi dia tidak berhasil. Emang terkadang MATLAB ini suka error dia kalau yang pakai di web ini. Jadi mungkin saya rekomendasikan kalau kalian bisa download MATLAB yang crack atau yang berbayar lah dengan aplikasi MATLAB yang aslinya gitu, jangan yang web. Ini kan programnya ini yang saya buat awal. Ini yang kita ketik di sini, kita samakan loh. Sepertinya sudah sama, tidak ada beda. Cuman dia nggak mau berjalan. Coba ini kita hapus program yang kita ketik tadi. Apakah? Nah, nilai total energi dari sinyal suara min 2,6763. Programnya sama. Cuman ketika diketik, saya juga bingung kenapa dia tidak mau. Perasaan saya yang udah saya ketik ini udah benar sama dengan ini. Karena saya yakin benar. Emang dari MATLAB-nya ini kayaknya nih sinyalnya atau gimana gitu. Nah, ini contoh totalnya. Terus kita masuk ke mencari rata-rata. Nah, ini catat dulu nih, ini program yang benernya nih ya.
Ini untuk energi total, yang ini untuk mencari rata-rata. Kita masuk mencari rata-rata. Di sini saya sudah membuat programnya. Kita copy aja ya. Karena diketik tadi dia nggak mau berjalan. Ctrl C. Nah, ini contoh untuk mencari nilai rata-rata. Di mana programnya itu sinyal suara sama dengan audio rate, kita ini masukkan filenya. 3 WAV ini filenya yang tadi file suara yang kita rekam. Terus rata-rata nih ya rumusnya main itu rata-rata. Terus di play nilai rata-rata dari sinyal suara yang tadi. Tuh. Terus apa namanya? Fungsi-fungsinya kan tadi saya sudah jelaskan. Terkait sinyal suara itu dia menggunakan fungsi audio untuk membaca audio. Dia membaca audio 3 WAV ini. Setelah itu dia menjadikan variabel suara. Setelah itu di sini ada energinya main untuk mencari rata-rata. Nah, ini untuk mencari rata-rata kita pakai rumus main sinyal suara. Jadi kita mencari rata-rata sinyal suara. Terus display. Display itu digunakan untuk mengonversi nilai numerik rata-rata tadi menjadi string agar dapat dicetak bersama dengan teks. Setelah itu kita jalankan. Tuh keluar dia nilai rata-rata dari sinyal suara min 16727E sampai 0,5. Nah, ini contoh programnya. Karena MATLAB yang online ini kalau sinyal kita jelek nih ya, ini sinyal saya lagi kurang bagus. Terkadang kalau lagi bagus-bagus dia, terkadang kalau lagi jelek, kita udah buat benar-benar dia nggak jalan. Jadi rekomendasi buat teman-teman langsung aja download softwarenya MATLAB. Tapi MATLAB ini berbayar. Kalau bisa bayar, kalau nggak bisa ya crack gitu. Mungkin sampai sini dulu praktikum pengolahan sinyal digital. Terkait video ini dapat disimpulkan bagaimana cara merekod, bagaimana cara mencari nilai deviasi, bagaimana cara total energi, dan bagaimana cara mencari rata-rata. Dari program ini sudah saya jelaskan fungsi-fungsi dari programnya dan bagaimana caranya. Jadi semoga teman-teman yang menonton ini dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.